Nggih niku. Babul iman, bab iman. Iman niku cara bahasa tasdik. Percaya. Baik percaya apa yang dibawa oleh Nabi dengan pasti atau selainnya dibawa Nabi. Niku jenenge iman. Dipercaya, ngimanke, mempercayai. Secara syar'an membenarkan segala apa yang diketahui dengan pasti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi min indillah, apa meyakini bahwa apa yang dari Nabi kita adalah dari Allah Ta'ala. Dan iman itu tidak kalau demikian berarti kita percaya apa yang telah dibawa oleh Rasul itu juga diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Allah Ta'ala dawuh atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, satu, taatlah kepada Allah. Nomor loro, taat kepada Rasul. Dengan adanya Allah masih mengoyiti dengan taat kepada Rasul, ini berarti akan terjadi perintah-perintah terhadap Rasul yang tidak sama dengan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Dalam arti tidak diakomodir dalam kitab Allah. Niki yang dikehendaki dengan ati Allah ati Rasul. Bukti kalau di dalam salat Allah Ta'ala yang memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Namun oleh Rasul dijelaskan di dalam masalah salat ya ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, dan berdirinya, Fatihah dan lain sebagainya. Dalam Quran tidak pernah diperintahkan salat itu harus membaca Fatihah, itu tidak ada. Yang ada faqra'u ma tayassara minal Quran. Termasuk di dalam wudu dalam Al-Quran disebutkan fa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Tapi Rasulullah memerintahkan di dalam wudu banyak sekali ternyata geniku siwakan. Kemudian diperintahkan mazmazah kumur, istinsak ngesep banyu maring hidung. Tidak hanya 4 faksil wujuhakum wa aydikum ila maraqiq wamsahu birusikum arjulikum, tapi enek ngusap telinga. Apa yang diperintahkan Rasul ini walaupun tidak diperintahkan oleh Allah, namanya diperintahkan oleh Allah, sama dengan yang diperintahkan oleh Allah, karena kita taat kepada Rasul juga perintah Allah. Kalau kita kembangkan lagi dengan mengatakan ati Rasul wa ulil amri minkum, ini berarti juga akan terjadi perintahnya umarok, terdapat perintahnya umarok yang tidak sama dengan atau yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Ketika ada perintahnya umarok yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak perintahkan Rasul, ini tetap kita diwajibkan untuk taat. Berarti kita taat kepada umarok sama halnya taat kepada Allah. Karena apa? Taat kita kepada umarok mengikuti mengikuti Allah Ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-kali ya kita mengatakan kita enggak perlu taat kepada manusia selain Rasul. Karena hanya Rasul dan Allahnya saja, kita harus kembali kepada syariat. Tidak boleh undang-undang yang dibikin oleh pemerintah harus kita taati. Itu wong goblok. Karena kita itu diperintahkan mengikuti pemerintah, taati pemerintah. Adanya Allah memerintahkan taat kepada pemerintah, ini berarti Allah sudah tahu di dalam kebijakan pemerintah ada kebijakan yang tidak sama dengan yang ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Kalau memang pasti sama, tidak perlu ada wa atiur rasul. Kok ada ulil amri minkum, cukup dengan atiullah wa atiur rasul. Kan ngoten tarune. Tapi kok ana wa ulil amri berarti ada kebijakan yang selain dari Al-Quran, selain dari hadis, yaitu kebijakan ulil amri. Nah, sekarang kebijakan ulil amri niku banyak sekali yang terjadi pada zaman sekarang yang memang mendesak,
yang tidak pernah ada di zaman Kanjeng Nabi, termasuk pelaturan lalu lintas, fikih pi'ah, menjaga lingkungan, gunduli alas dan seterusnya. Nah ini gak pernah ada di dalam zaman Kanjeng Nabi, karena di dalam Kanjeng Nabi itu tidak ada kendaraan yang melintas seperti sekarang. Dan juga tidak ada kendaraan yang keras-keras sehingga tidak perlu ada peraturan lalu lintas, terus tidak boleh menempuh jalan lewat sini jalur satu. Tidak ada, karena apa? Gak perlu ada ya aturan-aturan semacam itu. Makanya sekarang diatur oleh pemerintah dalam rangka untuk keselamatan. Kalau kita melanggar ya tetap haram itu untuk kemaslahatan. Nah, misalnya lampu merah sudah merah sampai nerjang, ini ya haram. Kenapa? Itu karena membahayakan, juga membahayakan pada diri kita, juga membahayakan kepada orang lain. Ngerti lho. Ini penting yang semacam itu. Jangan sekali-kali kita katakan gak enak dalam Quran, gak enak dalam hadis. Dia enak wa atiqu rasul wa ulil amri minkum. Ngoten anune. Dan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, perintahkan oleh Allah terhadap kita untuk mengikuti Allah, mengikuti Rasul, dan mengikuti kepada pemerintah itu nanti ada tiga unsur. Ada tiga unsur itu, satu dari unsur ibadah, dua unsur ta'akul, tiga unsur takhalluk, akhlak. Makanya semua yang diperintahkan oleh Allah, semuanya yang diperintahkan oleh Rasul itu kajiannya tiga hal niku. Misalnya kita qadil hajat, jangan qadil hajat pada air yang mengalir. Kalau jarian karena pada air sedikit, jarian karena aurokidan, atau air yang banyak tapi tidak mengalir, tidak boleh. Tapi kalau banyak yang mengalir gak masalah. Loh, ini apa maksudnya? Ini apa? Ya perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi. Nah, cuman perintah ini napo? Ini logikanya. Lagi itu ta'akulnya. Kenapa tidak boleh? Maknanya kita jangan mencemari lingkungan, jangan mencemari fasilitas umum di mana air itu digunakan untuk orang umum, jangan sampai kau cemari. Berarti dari sini nanti akan kita jadikan akhlak. Jadikan akhlakmu, berakhlaklah semacam itu. Jangan kita mencemari lingkungan, jangan mencemari tempat-tempat yang digunakan untuk tempat berteduh orang lain. Kita no akhlak. Makanya jangan membuang kotoran sapi, sampah di dalam sungai. Ini kok haram, betul ya? Haram. Kenapa? Loh, kita dilarang untuk kencing pada air. Ini maksudnya kan biar tidak ya, air yang mengalir itu biar tidak mencemari. Karena kita melakukan pencemaran haram. Nah ini tirani fikih lingkungan semacam itu yang aslinya ya dari perintah niku lah, dari perintah Allah kita jabarkan. Pertama dari sisi perintahnya, kedua maksudnya apa, logikanya, ketiga jadikan akhlak. Gak boleh membuat pencemaran, termasuk jangan kencing di tempat yang teduh yang biasa dalam waktu panas, atau tempat yang panas di dalam waktu hujan. Nah ini maksudnya apa? Jangan mencemari tempat-tempat yang biasa digunakan santai oleh seseorang, kumpul oleh seseorang. Jangan menyakiti menyakiti kepada seseorang dengan pencemaran pada tempat-tempat yang biasa digunakan tempat orang lain. Berarti ini jangan artinya bikin membuang sampah sembarangan. Ini juga enggak boleh. Berarti harus lingkungan. Kalau sampah ya adalah tempat yang tidak dalam permukiman, tidak tempat yang biasa didatangi orang. Berarti tidak boleh kita membuang kotoran, membuang perkara yang bisa reget terhadap pada tempat-tempat yang biasa dihuni oleh orang. Itu dalam ta'akulnya. Terus jadikan akhlak. Berarti kita tidak diperkenankan. Berakhlak, jangan sampailah kita melakukan pembuangan kotoran-kotoran di tempat
apa itu namanya permukiman. Makanya membuat limbah di permukiman gak boleh, membuat sampah di permukiman gak boleh. Itu namanya fakir lingkungan, fakir biaya. Aslinya ya dari ajaran kita itu yang perlu kita jabarkan sendiri. Jadi jangan hanya kita ngaji, jangan kencing di bawah pohon, jangan yang berbuah, jangan kencing pada tempat yang biasa, tempat teduh, jangan kencing di air yang kecil, yang sedikit. Nah ini hanya itu saja, itu namanya ya cutel, cutel itu pikirannya ya rodok kendu ngeten tok, diomongi setitik si kutok tidak bisa tidak bisa mengembangkan. Nanti diomongi setitik, bikinlah perkembangan yang begitu luas. Niku jenenge sakoba, pekeh cerdas. Nah, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini hanya diceritani begitu saja, tapi sudah bisa menghukumi dengan hal yang sangat panjang dan melebihi daripada hukum yang telah diberikan oleh kiainya. Nah, jadi suatu hari ada seorang yang sowan kepada Imam Malik menanyakan perihal orang yang menjual burung. Dia itu seorang penjual burung, terus burung yang dijual itu dikembalikan oleh pembeli, katanya pembeli tidak berkicau. Nah, kemudian dia marah, ini yang saya katakan tadi, nazar lajaj, sumpah lajaj, ghadab, marah. Demi Allah kalau sampai burungnya itu tidak berkicau, istri saya tertolak. Nah, ini. Karena marah, mengoceh terus katanya nggak pernah berkicau. Kalau sampai tidak berkicau, istri saya tertolak. Nah, setelahnya sadar, dia bingung istrinya tertolak apa tidak. Karena kenyataannya burungnya itu kadang berkicau, kadang tidak. Nah, ya kadang ya gak pernah toh menutup kompor berkicau, pasti ada istirahatnya. Datang kepada Imam Malik menanyakan perihal itu. Oleh Imam Malik dijawab, berarti istrimu tertolak karena kamu mengatakan apabila manu ini tidak berkicau, istrimu ketolak. Ketika burung itu tidak berkicau, berarti apa yang kau sumpahkan itu sudah sesuai, sudah wujud, berarti tertolak. Pada waktu itu Imam Syafi'i ada di depan Imam Malik, sedang mengaji, masih usia 14 tahun. Terus beliau interupsi, maaf Kiai, ya ada apa? Bolehkah saya bertanya kepada orang yang menjual burung itu? Oh ya silakan, Pak. Setiap harinya itu burungnya antaranya berkicau dengan tidak banyak mana Pak? Banyak berkicaunya Mas. Kalau gitu tidak tertolak. Ini walaupun di hadapan gurunya, kalau gitu tidak tertolak menurut saya. Terus ditanya oleh Imam Malik, dari mana kamu jawab semacam itu? Dengan hadis yang kau berikan kemarin. Kemarin itu Imam Malik menceritakan kepada Imam Syafi'i bahwa Fatimah bin Jaksin waktu itu dilamar oleh siapa itu Muawiyah dan dilamar oleh Abu Jahmin. Terus matur kepada Rasul, oleh Rasul tidak diperbolehkan, jangan mau. Anak Muawiyah rajulun salukun lamalahu. Muawiyah niku wong lanang melarat sing ora pondok blas. Lawaan Abu Jahmin lah yang fakul aswanatiki. Abu Jahmin tidak pernah lepas pikulan. Di pundaknya enggak pernah lepas pikulan karena Abu Jahmin itu seorang bengkel. Aku dijual bengkelan. Bengkelan jual pakaian keliling itu. Ngapa ini? Bangkelan, orang bangkelan. Bukan bangkelan. Terus padahal Kanjeng Nabi mengatakan Abu Jahmin tidak pernah lepas pikulan. Padahal Abu Jahmin juga tidur, Abu Jahmin juga makan, Abu Jahmin juga mandi. Apakah Abu Jahmin kalau makan itu membawa pikulan? Apakah Abu Jahmin kalau mandi bawa pikulan? Apakah Abu Jahmin kalau tidur membawa pikulan? Kan tidak. Tapi Kanjeng Nabi kok mengatakan tidak pernah lepas tongkat. Gak ada kata tidak pernah lepas itu bukan berarti terus menerus. Kata kalau tidak ngoceh itu bukan berarti gak ngoceh terus menerus, enggak. Aku ngoceh terus itu enggak. Yes, banyak ngocehnya itu sudah dikatakan tidak pernah berhenti ngoceh. Akhirnya Imam Malik sotakdah benar dan mulai itu diperbolehkan untuk berfatwa. Coba angen-angen, Imam Syafi'i hanya diceritani ngono tok.
Nah, ini sudah bisa menghukumi permasalahan yang besar, betul loh. Ini kalau jenenge fikih cerdas iki ngoten niku ya. Ora diterangno ngene panggahi kuthok terus ora iso berkembang belas. Lagi kita diterangno dengan kita fikih berbagai macam keterangan ya geri kuthok terus gak iso kembangno belas. Lah niku jenenge minal bebelin ya. Lah Imam Syafi'i diceritani aja umpama panjenengan diceritani ngoten tok kan, wah ceritane ngono tok yang ini. Tapi terus ada kasus ya gak bisa menjawab ngoten lho. Nah, niki lho sing kecerdasan seorang fikih sakofa niku teng mriku. Masyaallah. Harus dikembangkan yang semacam itu. Pelajaran apa mawon semacam itu. Jadi perintahnya ini sebagai ta'abbud karena perintahnya Allah. Salat juga demikian. Salat itu diperintahkan oleh Allah sebagai ta'abbud. Nah, ta'abbud yang ini ya caranya semacam itu enggak usah dirubah. Ada Fatihah, ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Tapi setelahnya ta'abbud itu Anda cari ta'akulnya kenapa kita diperintahkan salat semacam itu. Artinya kita diperintahkan untuk menampakkan kehinaan kita, keasyuran kita di hadapan Allah Ta'ala, di mana perkara yang anggota yang sangat mulia bahkan diomongin dasmu marah tapi harus diletakkan di tanah. Ini menampakkan keasyuran, kehinaan. Lah, terusnya ini maka bikinlah akhlak, merasalah kita asyur, merasalah kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Berakhlaklah di mana saja, kapan berada, per detik. Nah, ini namanya fikih peradaban. Sangat paham ya? Ini semua orang pun. Nah, kalau kita diperintahkan sholat kongkon wudu dhisik, itu merupakan ibadah. Tapi dalam nilainya, disuruh kebersihan. Menghadap kepada Allah Ta'ala harus bersih zahir wa batin. Mulane kongkon wudu, dalam wudu kongkon membersihkan belek, kon membersihkan tangan, kon membersihkan kuku, kon tahlil, terus kon ngesahkan kuping 1 hari 5 kali, mau kan pak kuping sampean iso bersih temenanan lek pancen dibersihkan temenanan. Kalau kumpul dengan orang harus adus, arep Jumatan diperintahkan adus, akan sholat istisqa diperintahkan adus, akan sholat khauf kusuf diperintahkan mandi, sholat Id diperintahkan mandi. Ini kenapa memberi ajaran kalau kita ketemu dengan orang harus yang bersih, jangan kulu-kulu, jangan kotor. Berarti Islam tidak pernah memerintahkan kita kulu-kulu, tidak pernah memerintahkan apa niku jenenge kotor, betul ya? Kotor, merintahkan kebersihan. Ini kira perlu dikaji. Jangan perintah hadis itu, enggak, itu hanya gambaran, gambar atau ibadah itu hanya gambaran, tapi nilai simboliknya kita diperintahkan untuk kebersihan. Itu berarti bersih lingkungan, bersih dirinya sendiri, bersih hatinya, itu jadikan akhlak. Nah, jadikan akhlak berarti gimana kita bertemu dengan orang itu tampakkan bersih kita, baunya yang harum, jangan obras-obros. Sehingga ketok le melarat. Sehingga ete koprok kan Iya, Islam tidak mengajarkan semacam itu. Jangan dikatakan le sarunge nglinting tasawuf ora melarat itu. Karena tasawuf itu bukan hubungannya dengan sarung melinting, enggak ada. Wong at-taqwa haun, ngoten lho. Lho niki lho sing perlu kita pelajari, perlu kita jabarkan dan perlu kita analisa. Dalam semua ibadah, dalam semua ajaran niku terkandung 3 hal niku. Baik itu urusan kurban, maupun urusan haji, urusan apapun kurban. Kalau kita lihat dari sejarahnya, itu Rasulullah secara singkatnya Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya terus diganti dengan binatang. Ini artinya kita diperintahkan menyembelih sifat binatangnya anak. Tidak patut kalau anaknya yang disembelih, tapi sifat binatangnya anak yang harus disembelih. Lah apa binatang? Sifat binatang itu sifatnya binatang apik loh. Kalau binatang itu hidup, aku bangun ya tidak madorot, tidur juga tidak madorot. Lah uang itu kalau
bangun ini tidak mandoroti kepada orang lain, tidak ganggu. Terus waktu tidur juga tidak mengganggu, tidak mandoroti. Ini binatang. Binatang. Nah, kalau kita semacam itu, gak pernah berjasa kepada orang lain, ya ora pernah ibadah, ya ora pernah apa, juga gak pernah mengganggu orang lain, tapi ora tahu ibadah, ora tahu apa niku ya binatang, ya. Nah, kalau mengganggu balhum ad, tapi yang ngono, ya binatang juga mengambil tanamannya orang lain, tapi ya sebatas, sak cukup petok. Nah, ini orang ngerti, orang dijual gitu ya. Nah, kalau sudah dijual itu balhum adol. Lebih menyesatkan ngoten lho nih. Lah sing kok ngilangi sifat kebinatangannya pindah kepada sifat malaikat, melakukan kebaikan. Nah, ngoten lho niki. Niki maksudnya ngoten niku diantarane. Dan itu jadikan akhlak. Bagaimana saya bisa menghilangkan sifat kebinatangan saya bisa menghilangkan sifat kebinatangan anak saya. Ya mestinya kudu dipondokno, ya kudu ngajekno, ngoten lho. Nah, tapi mengajikan orang mondokno saiki niku pun apa itu namanya